Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar jaringan komunikasi data, di mana kelompok kami mengerjakan set 5. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Chozin Nasikar Jataziddin, NIM 1101 184140. Saya Muhammad Irwan Zamroni, NIM 110111184363. Saya Raymondus Kevin, NIM 1101183488. Nah, ini merupakan topologi jaringan yang kelompok kami kerjakan, di mana menggunakan topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan antara topologi bus dengan topologi star, di mana jaringan dalam topologi ini merupakan kumpulan topologi star yang dihubungkan melalui topologi bus sebagai backbone. Jadi setiap klien dikelompokkan dengan sebuah hub sebagai pusat komunikasi, seperti halnya struktur jaringan dalam topologi star. Kemudian setiap pusat komunikasi ini dihubungkan dengan pusat komunikasi lain menggunakan sebuah kabel utama seperti dalam topologi bus. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari topologi tree. Yang pertama, kelebihannya memiliki jaringan yang lebih besar, mempunyai akses segera, memiliki keterbatasan titik, dan memiliki manajemen data yang baik. Untuk kekurangan dari topologi tree, yaitu dapat melumpuhkan semua jaringan, pengelolaan yang tergolong sulit, biaya yang lebih banyak, memiliki konfigurasi dan perawatan yang sulit. Kemudian perangkat yang digunakan ada server, router, PC, dan switch. Dalam dua gedung tersebut terdiri dari satu server yang terhubung ke 3 router, yang dimana router pusat terhubung langsung ke server dan 2 router lainnya. Sedangkan router 1 dan 2 terhubung dengan gedung 1 dan 2, dengan jumlah total switch, 4 buah switch, dan 8 buah PC. Selanjutnya tabel plotting setiap divisi dan router. Untuk yang pertama, divisi D, kebutuhan hostnya adalah 64 host, jumlah IP-nya ada 128, dan range-nya adalah 192.168.10.0 sampai 192.168.10.127. Untuk traffic-nya adalah /25. Untuk subnet mesh-nya adalah 255.255.255.128. Untuk divisi C, untuk kebutuhan hostnya adalah 30 host, untuk jumlah IP-nya adalah 32 host, maksudnya 32 IP, range-nya adalah 128 sampai 159. Untuk prefix-nya adalah /27, dan untuk subnet mesh-nya adalah 224. Untuk divisi A, kebutuhan hostnya adalah 28 host, kemudian jumlah IP-nya ada 32. Untuk range-nya adalah 160 sampai 191. Untuk prefix-nya ada /27 dan subnet mesh-nya adalah 224. Kemudian untuk divisi B adalah kebutuhan hostnya adalah 7 host, kemudian jumlah IP-nya adalah 16, range-nya adalah dari 192 sampai 207 dengan prefix /28, dan untuk subnet mesh-nya adalah 240. Untuk router 1 ke router pusat, kebutuhan hostnya adalah 2 host, kemudian jumlah IP-nya adalah 4, range-nya adalah 208 sampai 211 dengan prefix /30, dan subnet mesh-nya adalah 252. Untuk router 2 ke router pusat, kebutuhan hostnya ada 2 host dan jumlah IP-nya adalah 4, range-nya dari 212 sampai 215 dengan prefix /30, dan subnet mesh-nya adalah 252. Untuk router pusat ke server adalah 2 host dan jumlah IP-nya adalah 4 dengan range 216 sampai 219 dengan prefix /30, dan subnet mesh-nya adalah 252. Dari divisi A itu, ini adalah tabelnya. Gedung 1 dari router ke divisi A, IP-nya 192.168.10.190, subnet mask-nya itu 224, network address-nya 192.168.10.160/27. Kemudian dari PC A1, IP-nya 161, subnet mask-nya sama 224, network address-nya sama juga. Kemudian dari PCA
2, IP-nya itu 162 dengan subnet max 255.255.255.224 dan network address sama seperti PCSA dan router ke divisi A. Selanjutnya divisi B. Router divisi B dengan alamat IP 192.168.10.266 dengan subnet masknya 255, 255, 255, 240 dan network addressnya 192.168.10.192/28. PCB 1 dengan IP address 192.168.10.193 dengan subnet mask dan network address yang sama. PCB 2 dengan IP address 192.168.10.194 dengan subnet mask dan network address yang sama. Selanjutnya divisi C yang berada di gedung 2. Untuk router ke divisi C, IP-nya adalah 192.168.10.158 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.224. Untuk network address-nya adalah 192.168.10.128/27. Untuk PC C yang pertama yaitu IP-nya adalah 192.168.10.129 dengan submesh-nya adalah 255.255.255.224 dengan network address 192.168.10.128/27. Untuk PC C yang kedua itu IP-nya 192.168.10.130 dengan submesh-nya adalah 255.255.255.224 dan network address-nya adalah 192.168.10.128/27. Kemudian untuk yang divisi D, dari router ke divisi D, IP-nya 192.168.10.126, subnet max-nya itu 255.255.255.128 dan network address-nya 192.168.10.0/25. Kemudian untuk PC dari PCD yang pertama itu IP-nya 192.168.10.1 dan subnet masknya 255.255.255.128, network address-nya 192.168.10.0/25. PCD kedua itu IP-nya 192.168.10.2 dan subnet masknya itu 255.255.255.128 dan network address-nya masih sama. Kemudian routing table setiap gedung. Router pusat ke server memiliki alamat IP 192.168.10.218 dengan subnet mask 255.255.255.252 dengan network address 192.168.10.216/30. Server ke router alamat IP-nya 192.168.10.217. Subnet masknya 255.255.255.252 dengan network address 192.168.10.216/30. Router 1 ke router pusat, alamat IP-nya 192.168.10.210, subnet masknya 255.255.255.252, dan network address-nya 192.168.10.208/30. Router pusat ke router 1, alamat IP-nya 192.168.10.209. Subnet masknya 255.255.255.252 dan network address-nya 192.10.208/30. Router 2 ke router pusat 192.168.10.214. Subnet masknya 255.255.255.252 dan network address-nya 192.168.10.212/30. Router pusat ke router 2, alamat IP-nya 192.168.10.213, subnet masknya 255.255.255.252, network address-nya 192.168.10.212/30. Ya, selanjutnya kami akan melakukan routering dari semua PC ke router dan ke server. Saya akan mulai dari PC 0, control router.
ke router. Masuk dan lanjut ke PC 1, ping lagi ke PC 2, ping lagi ke C3. Nah, ping ke apa itu? Itu 29, PC4. Satu loss, tapi lagi PC 5, PC 5, ke PC 6. Lanjut ping layar ke PC 7. Kemudian kita mana? Aduh. Ping yang ke server. Mana nih? Ping server itu 217. Ya, masuk. Kita close dulu. Kemudian kita di sini ke channel. Oke. Kita lihat tabel switch. Nah, show address table. Nah, ini dia. Kita lihat di sini, kita ketahui di sini untuk MAC address yang 003E44D PDB5 dengan port FA11 itu adalah milik dari PC1. Untuk yang FA2/1 itu adalah alamat dari router, dan untuk yang port 0/1 itu dari PC0. Selanjutnya Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan routing dari divisi B. Pertama kita routing ke routernya dulu.
Lalu kemudian kita routing kita testing ke PC 0 di divisi A. Lalu ke PC satunya. Kemudian ke PC 3. Lalu kita ping antar gedung, yaitu di divisi C pada PC 4. Kemudian PC 5. Lalu kita tes ke divisi D pada gedung sebelah, divisi 6. Lalu yang terakhir divisi 7. Kemudian kita coba ping ke server. Oke, kemudian kita akan memeriksa MAC address yang terhubung pada switch. MAC address 050 ini pada port FA2/1 itu adalah MAC address router. MAC address 0060 pada port FA1/1 itu adalah PC 3, dan 00D0 pada port 0/1 itu ada pada PC 2. Selanjutnya dari divisi C, dari PC 4, kita coba hubungkan ke satu. Satu 58 ya.
routernya. Dan kita lanjutin ke 130. Aduh. PC 5. Lanjut ke 1. Dan ke 2. Lagi pin 161 0. Dan Pixar. Saja C5. Salah. Switch. Nah, kita dapatkan di sini MAC address dari 0040B8470 dengan port FA 0/1. Ini adalah MAC address dari PC 4. Kemudian yang port FA 2/1 itu dari router ini, dan FA 11 itu adalah MAC address dari PC 5. Selanjutnya untuk divisi D dari PC 6. Kita coba ping ke PC 5. Maksudnya ping ke PC 7 dengan IP titik 2. Connect, kemudian ke PC sebelahnya yaitu PC 5 dengan alamat IP 130.
kemudian ke PC 4, alamat IP 129, ke PC selanjutnya ke gedung sebelahnya dengan IP 194. Selanjutnya ke PC 2 dengan IP 193. Selanjutnya ke divisi A, divisi 1 yaitu 162. Selanjutnya ke PC 0 yang ada di divisi A dengan IP 161. Selanjutnya yang terakhir ke server dengan alamat IP 217. Selanjutnya kita coba ping dari PC 7 ke PC 6. Ya, udah. Kemudian kita cek MAC address tabelnya. Untuk MAC address pertama ini merupakan MAC address dari MAC address dari PC 7. Kemudian untuk MAC address yang kedua ini merupakan MAC address dari router. Dan yang terakhir, yang ketiga ini merupakan MAC address dari router 6.
Selanjutnya kita coba tes web servernya. Kita masuk ke web browser. Kita tes. Ya, bisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan routing table dari setiap router. Yang pertama di sini kita masuk ke router gedung pertama untuk melihat tabel routingnya dengan cara menuliskan do sh IP root. Di sini ada muncul. Yang pertama untuk router gedung pertama tadi ini sudah terhubung dengan DPC-D yang memiliki network address 192.168.10.0/25. Nah, ini sudah dengan melalui via 19 untuk terkoneksi melalui jalur 192.168.10.209 di mana itu merupakan IP yang dimiliki router pusat ke router gedung pertama ini IP-nya 192.168.10.209. Selanjutnya router gedung pertama tadi juga terkoneksi dengan network address yang dimiliki DPC C yang ada di gedung kedua, yaitu network address 192.168.10.128/27. Kita lihat di sini ini 192.168.10.28/27 melalui jalur 192 yang sama 192.168.10.209. Kemudian router pertama, gedung pertama itu juga terkoneksi dengan network address yang dimiliki oleh gedung DPC-A, yaitu 192.168.10.160/27 melalui fast Ethernet 0/0. Kemudian router gedung pertama juga terhubung dengan network address yang dimiliki oleh DPC-B yang ini. DPC-B yang ini yaitu network address-nya adalah 192.168.10.192/28 melalui fast Ethernet 1/0. Kemudian dia juga router tersebut juga terkoneksi dengan network address yang dimiliki router pertama dengan router pusat, yaitu network address-nya 192.168.10.208/30. Kita lihat ini 192.168.10.208/30 terkoneksi melalui serial 2/0. Kemudian router gedung pertama juga terkoneksi dengan network address yang dimiliki web server, yaitu 192.168.216/30 melalui jalur 192.168.10.209. Kemudian kita cek untuk router pusat. Yang pertama dia terkoneksi dengan network address yang dimiliki oleh DPC-D yang ada di gedung 2 melalui jalur 192.168.10.214 yang merupakan IP yang dimiliki oleh router gedung pertama ke router pusat. Maksud saya router gedung kedua ke router pusat. Kemudian yang kedua, router pusat juga terhubung dengan network address yang dimiliki oleh DPC-C yang ada di gedung 2 yaitu 192.168.10.128/27 melalui via yang sama 214 juga. Kemudian router pusat juga terkoneksi dengan network address yang dimiliki oleh DPC-A yaitu 192.168.10.208/30
160/27 melalui via 192.168.10.210. Kemudian ini terpusat juga terhubung dengan network address yang dimiliki oleh divisi B, itu 192.168.10.192/28 melalui jalur 192.168.10.210. Dan terpusat juga terkoneksi melalui port serial 2/0 ke network address 192.168.10.208/30 yang merupakan network address antara router pusat dengan router gedung 1 ini. Kemudian router pusat terhubung dengan network address yang dimiliki oleh router pusat dengan router gedung kedua, yaitu network address-nya adalah 192.168.10.212/30 melalui port 3/0. Kemudian yang terakhir, router pusat terkoneksi dengan web server dengan network address yang dimiliki, yaitu 192.168.10.216/30 melalui fast Ethernet 0/0. Kemudian yang terakhir kita masuk ke router gedung kedua, di mana yang pertama terkoneksi dengan network address yang dimiliki oleh divisi D yang ada di gedung 2, yaitu 192.168.10.0/25 melalui fast Ethernet 1/0. Kemudian router gedung kedua juga terkoneksi dengan network address 192.168.10.128/27, di mana ini network address dari divisi C dengan melalui fast Ethernet 0/0. Kemudian gedung kedua, router gedung 2 terkoneksi melalui router gedung kedua itu terkoneksi ke divisi A dengan network address 192.168.10.160/27 melalui via IP yang dimiliki router pusat ke router gedung 2, 192.168.10.213. Kemudian selanjutnya router gedung ketiga, router gedung kedua itu juga terkoneksi ke divisi B, yaitu 192 dengan network address-nya 192.168.10.192/28 melalui via 192.168.10.213. Selanjutnya router gedung kedua juga terhubung dengan network address 192.168.10.212/30 melalui, ini merupakan network address antara IP antara router gedung 2 dengan router pusat melalui port serial 2/0. Kemudian yang terakhir, router gedung kedua terkoneksi dengan web server melalui terkoneksi dengan network address yang dimiliki server, yaitu 192.168.10.216/30 melalui via 192.168.10.213. Nah, ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.